Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sama dengan saya Pendeta Harming pribadi, hari ini Jumat tanggal 8 bulan September tahun 2023. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama terambil dari Yehezkiel pasal 24 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-27, yaitu tentang kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem. Sebelumnya marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kembali pada saat hari ini, kami dengan kerendahan hati tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan pada saat hari ini juga, sebentar lagi kami bersama untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang benar di dalam kehidupan kami setiap saat. Hamba-Mu dan kerendahan hati memohon pimpinan kebenaran daripada Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan ini berkesesuaian dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami tetap berserah. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Yehezkiel pasal 24 ayat 15 sampai dengan ke-27, kematian istri Yehezkiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem, yang berbunyi demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah destarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami? Apa artinya ini bagi kami bahwa engkau melakukan demikian? Lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang padaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar, dan kakimu pakai kasut. Dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu. Dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya, kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Dan engkau, anak manusia, bukankah begini akan terjadi? Pada hari aku mengambil dari mereka benteng mereka, perhiasannya yang menggirangkan hatinya, kenikmatan matanya, dan yang dirindukan jiwanya, anak-anak mereka lelaki dan perempuan. Pada hari itu juga akan datang seorang yang terluput membawa berita kepadamu. Pada hari itu mulutmu akan terbuka dan engkau akan berbicara kepada orang yang terluput itu dan tidak lagi tetap bisu. Dengan demikian engkau menjadi lambang bagi mereka dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut seorang Matthew Henry, di dalam pasal ini, yaitu di dalam Yehezkiel pasal 24 ayat yang pertama sampai 27, didapati dua khotbah yang disampaikan kepada suatu kesempatan khusus. Keduanya berasal dari Gunung Sinai, keduanya juga datang dari Gunung Ebal. Keduanya berbicara mengenai nasib Yerusalem yang menjelang tiba, di mana kedua khotbah ini disampaikan adalah ketika Raja Babel tengah mengepung mereka atau mengepung Yerusalem. Tujuan khotbah adalah untuk menunjukkan bahwa dalam pengepungan itu, Raja Babel tidak saja akan menjadi penguasa atas tempat itu, tetapi juga menjadi pembinasanya. Yang pertama, melalui tanda daging yang direbus di dalam kuali atau periuk di atas api, ditunjukkan berbagai kesengsaraan yang akan ditanggung Yerusalem selama pengepungan berlangsung, dan hal ini diizinkan terjadi karena kenajisan.
ayat yang pertama sampai dengan ke-14. Kemudian bagian kedua, melalui tanda, yaitu larangan bagi Yeskiel untuk tidak meratapi kematian istrinya. Ditunjukkan bahwa bencana-bencana yang datang atas Yerusalem terlampau berat untuk diratapi. Begitu hebatnya bencana itu sampai membuat mereka tenggelam di dasarnya dalam keputusasaan yang senyap. Ayat 15 sampai 27. Ayat-ayat ini mengakhiri hal-hal yang telah kita pelajari sejak semula dari awal kitab ini, untuk menyaksikan nubuat-nubuat Yeskiel mengenai penghancuran Yerusalem. Sebab sesudah ini, meskipun ia banyak bernubuat tentang bangsa-bangsa lain, ia tidak berbicara lagi mengenai Yerusalem. Sampai ia mendengar penghancurannya, itu hampir 3 tahun kemudian. Pasal 33 ayat ke-21. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, sesuai judul perikop kematian istri Yeskiel sebagai lambang kejatuhan Yerusalem adalah suatu peristiwa yang bisa saja memunculkan dilema jika situasi tersebut tidak direspon atau ditanggapi dengan suatu kebijaksanaan iman yang begitu kuat. Sebagaimana Yeskiel yang boleh dikatakan sangat mengasihi istrinya, namun ia harus kehilangan. Dan itu tepat pada saat dan situasi sekitar yang penuh pergumulan, ditambah dengan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang nabi yang terus menyuarakan kebenaran dari Tuhan. Bagaimana seorang Yeskiel menanggapi peristiwa tersebut yang diizinkan Tuhan sehingga hal itu terjadi, yang kemudian malah dijadikan suatu lambang atas jatuhnya Yerusalem, yang kemudian harus diproklamasikan dengan lantang kepada umat Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada cerita hidup dari satu catatan harian seorang Boston. Hal ini ada dalam buku Memory of Thomas Boston oleh George H. Morrison dan Thomas Boston of Ethics oleh Andrew Thompson. Thomas Boston adalah seorang teolog Skotlandia, pendeta pada tahun awal abad ke-18. Ia memiliki seorang istri. Istrinya bukanlah wanita yang memiliki kesehatan yang baik, dan setiap persalinan baginya bukan hanya merupakan cobaan berat, tapi juga ancaman bagi hidupnya. Pada bulan April tahun 1707, Boston mencatat dalam buku hariannya bahwa dia telah berdoa dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan istrinya saat dia hampir melahirkan seorang anak. Dia mengatakan bahwa ketika berdoa dia diberi kesan bahwa anak itu akan menjadi laki-laki, dan pada saat itu dia berjanji kepada Tuhan bahwa jika itu adalah anak laki-laki dan dilahirkan hidup, dia akan menamainya Ebenezer. Dia menulis bahwa pada tanggal 23 bulan April istrinya melahirkan dengan selamat, dan hatinya melonjak kegirangan mendengar bahwa yang lahir adalah laki-laki. Namun pada bulan September di tahun yang sama, Thomas berucap dalam tulisannya, yang demikian, Tuhan berkenan atas pencobaan saya selanjutnya untuk dipisahkan melalui kematian. Pada tanggal 8 September, anakku Ebenezer. Ia melanjutkan, saya sangat percaya kepada Allah dalam hal ini. Selain bahwa anak itu adalah milik Tuhan, aku sungguh melakukan hal yang lebih dari biasanya dengan menyerahkan dia, anakku, kepada Tuhan untuk diselamatkan oleh darah Kristus. Namun kematiannya sangat menyedihkan bagiku dan merupakan sebuah tindakan yang sangat serius. Mengubur namanya memang lebih sulit daripada menguburkan jenazahnya, tapi saya melihat perlunya memberikan keleluasaan pada kedaulatan Tuhan. Setahun kemudian, pada bulan Agustus tahun 1708, Nyonya Boston kembali melahirkan seorang putra, yang, kata Boston, setelah perjuangan kecil dengan diri saya sendiri, saya kembali memberikannya nama, yaitu Ebenezer. Namun pada bulan Oktober dalam tahun yang sama, anak ini juga jatuh sakit karena campak. Boston mencatat bagaimana dia pergi ke gudang dan di sana berdoa untuk putranya. Dia menulis, aku memperbarui perjanjianku dengan Allah dan dengan sungguh-sungguh dan jelas membuat perjanjian dengan Ebenezer, dan dalam namanya menerima perjanjian itu dan Kristus yang ditawarkan dalam Injil, dan menyerahkannya kepada Tuhan di hadapan para malaikat dan batu-batu rumah itu sebagai saksinya. Aku juga menangisi nyawanya.
agar Ebenezer bisa hidup sebelum dia. Jika itu kehendaknya. Tapi setelah latihan itu, saya masuk ke dalam rumah. Saya menemukan bukannya menjadi lebih baik, dia malah menjadi lebih buruk. Dan dalam beberapa jam kemudian, anaknya, yaitu Ebenezer, meninggal dunia. Setelah pemakaman Ebenezer keduanya, Boston menulis, saya melihat dengan sangat jelas bahwa saya harus membungkuk dan puas mengikuti Tuhan di jalan yang tidak dilalui. Saya melihat perlunya memberikan keleluasaan pada kedaulatan Allah. Inilah maksudnya, siapakah selain Allah yang hidup dan Injil kehidupan kekal yang dapat membuat seseorang yang telah menderita namun tetap memberikan kemuliaan kepada Tuhan, yang telah mengizinkan kepahitan seperti itu terjadi kepada seorang anak yang setia. Inilah luar biasanya pengikut Tuhan sejati. Hal itu telah sering dibuktikan oleh para pengikut Tuhan. Sebagaimana Yehezkiel dalam perikop ini, walaupun Allah sudah memberikan kepadanya suatu pandangan tentang kemalangan yang akan menimpanya, namun hal itu tidak membuat ia melepaskan pekerjaan yang diperintahkan Allah kepadanya. Malah sebaliknya, ia bertekad untuk terus melanjutkan pekerjaan itu. Ia bahkan harus menyangkal diri untuk tidak melegakan dirinya dengan meratapi istrinya, sekalipun hal itu merupakan penghormatan bagi istrinya dan dapat menenangkan jiwanya yang tertekan. Ia dilarang mengeluarkan ungkapan-ungkapan kesedihan yang lazim. Ayat 16. Ia dilarang melampiaskan rasa kasihan dan cara menangis atau membiarkan air matanya bercucuran, walaupun air mata merupakan penghormatan karena ada yang meninggal. Namun Yehezkiel tidak diperbolehkan melakukan semua hal ini, walaupun ia yakin mempunyai alasan untuk melakukan hal itu sama seperti orang lain juga. Bahkan mungkin akan timbul pikiran buruk dari banyak orang jika ia tidak melakukan kebiasaan itu. Ia juga tidak diperbolehkan menggunakan tata cara yang lazim dengan memakai para peratap. Ia harus mengenakan pakaian sehari-harinya, harus melilitkan destarnya di atas kepala, yang di sini disebut sebagai hiasan kepalanya. Ia juga harus mengenakan kasutnya, tidak boleh pergi bertelanjang kaki, seperti yang biasa dilakukan orang dalam kejadian seperti ini. Ia juga tidak boleh menutupi mulutnya, ayat yang ke-17. Tidak boleh menutupi mukanya, seperti yang biasa dipakai orang-orang sakit kusta yang berseru-seru, Imamat pasal 13 ayat 45. Tidak boleh bermuram muka, supaya tampak kepada orang seolah sedang berpuasa, Matius pasal 6 ayat 18. Ia tidak boleh makan roti dari orang lain, atau mengharapkan para tetangga dan sahabat-sahabatnya mengirimkan perbekalan seperti yang biasa dilakukan orang dalam peristiwa perkabungan seperti itu. Karena menganggap orang yang sedang berkabung tidak sampai hati menyiapkan makanan untuk mereka sendiri. Namun, kalau makanan itu sudah terlanjur dikirim, ia tidak boleh memakannya, tetapi harus tetap meneruskan pekerjaannya seperti biasa. Tidak bisa tidak, larangan untuk tidak meratapi kematian orang yang sangat ia kasihi itu sangat bertentangan dengan kecenderungan darah dan daging. Namun itulah yang diperintahkan Allah. Maka pada pagi berikutnya, aku melakukan seperti diperintahkan kepadaku. Ayat 18. Ia tampil di depan umum dengan kebiasaannya sehari-hari, tampak seperti biasa, tanpa tanda-tanda perkabungan sama sekali. Dapatkah kita memikirkan demonstrasi yang indah dan lebih meyakinkan tentang realitas kehadiran Tuhan dalam kehidupan manusia saat seseorang tetap bertahan dalam situasi seperti itu? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga terjadi pada kasus Yehezkiel. Hal yang sama juga terjadi pada cerita Boston. Dan hal itu juga pasti akan terjadi dalam hidup siapapun, yaitu tentang kematian, tentang kehilangan, dan tentang kedukaan. Ada suatu keserasian cerita dari seorang Boston dan Yehezkiel, di mana respon dan tanggapan mereka tentang peristiwa yang menyakitkan di dalam kehidupan. Ada suatu kesetiaan dan ketaatan di dalamnya. Mereka tetap memuliakan Tuhan, bahkan di tengah cobaan terberat sekalipun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan memperhatikan secara seksama, Yehezkiel harus berusaha sekuat tenaga dan melakukan penyangkalan diri yang luar biasa. Perhatikanlah kecenderungan hati kita haruslah selalu tunduk pada pimpinan Allah, dan perintahnya harus tetap dipatuhi, bahkan dalam perkara-perkara yang sulit. Dan dalam tanggapannya yang setia itu, seperti halnya Yehezkiel jauh sebelumnya, ia tetap mendemonstrasikan dengan cara yang paling kuat tentang realitas dunia tak kasat mata, yaitu keselamatan. Karena bagaimana seseorang dapat memuliakan Allah dalam kematian orang yang dikasihinya, kecuali ia mempunyai pengharapan akan hal itu. Dunia lain dan tempat mereka, yaitu di surga.
menunjukkan kasih dan kebijaksanaan Allah dan kuasa iman kepada Sang Juru Selamat. Respon Yehezkiel terhadap kesedihan dalam ketaatan pada perintah Allah dan dalam kesetiaan kita pada Injil dan firman Allah merupakan tanda-tandanya dan beberapa tanda kebenaran dan kenyataan terpenting yang pernah dilihat oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Jangan sampai kita menanggapi penderitaan, kekecewaan, kehilangan, kesakitan, dan khususnya kematian sama seperti orang lain yang tidak memiliki pengharapan kepada Allah. Bandingkan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14. Melainkan teruslah meneladani sebagaimana yang dilakukan oleh Yehezkiel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai penutup saya akan bacakan Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Teruslah setia dan taat, meski beratnya pergumulan di tengah dunia. Teruslah berkarya dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai berhenti bahkan kehilangan pengharapan. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin." Kita bersatu hati di dalam doa. Kembali kami dengan kerendahan hati pada saat hari ini berserah kepada Tuhan. Dan kami pun mengucap syukur atas pertolongan daripada Tuhan yang memampukan kami, bahkan yang menguatkan kami untuk menghadapi segala situasi dan keadaan pergumulan yang berat, bahkan penderitaan. Kami yakin kami dimampukan hanya atas pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin kami juga yang ada hingga sampai di daerah Murung Raya ini. Kami yakin mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan bijaksana dan sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberikan pengertian, memberikan kebijaksanaan bagi mereka. Begitu juga untuk lembaga gereja kami yang ada hingga sampai daerah Murung Raya ini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap pekerja, pelayan Tuhan, dan seluruh anggota jemaat yang boleh ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami yakin dan percaya senantiasa kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan benar dan dengan kerendahan hati. Dan juga hari ini kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat, orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak kami yang tidak memiliki orang tua, anak yatim piatu, dan juga janda dan duda, dan mereka yang pada saat hari ini dalam keadaan sakit, dan mereka yang menghadapi pergumulan dan beban yang berat. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Dan juga Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga dan keluarga kami. Kami juga serahkan semuanya di dalam kasih Tuhan. Hari ini juga kami berdoa terkhusus untuk jemaat yang ada di Liang Nyaling. Kami mendoakan pendeta yang melayani dan juga pendeta diakon yang melayani di sana, dan juga seluruh anggota jemaat yang ada. Kami mendoakan juga dalam setiap kehidupan keluarga, dalam setiap usaha dan pekerjaan. Tuhan juga memberkati setiap harapan, rancangan, rencana yang ada di sana. Kami yakin dan percaya Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati mereka, seluruh anggota jemaat yang ada di Liang Nyaling. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami tetap berserah dan mengucap syukur. Di dalam namamu kami tetap berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.